Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti kita ambil dari sebelah kanannya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan ya. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah atas segala hamba. Dengan sebesar-besar nikmat lagi amat ya mengasihani hambanya dengan sehalus-halusnya iman. Bapak Ibu, mohon izin bukan saya ngajarin. Kalau baca tulisan Indonesia sama baca Pagon beda. Bedanya di mana Ustaz? Bapak kalau baca Pagon, ya itu tulisan Arab. Ya, saya tidak memaksakan untuk percaya atau tidak. Setiap tulisan Arab dia ada energi, ada gelombang. Ada sesuatu yang kita tidak paham. Teks-teks Arab itu mampu membimbing kita. Nih Bu, kita coba pelan-pelan baca kitab itu walaupun Pagon. Apalagi beliau yang marah seorang wali ya. Atas nama Allah, Tuhan yang amat murah. Situ dulu kalau Allah itu pemurah nggak Bu? Murah. Ya, nggak minta aja dikasih. Betul Bu? Dosa kita nih Bu. Saya jadi nggak bahas tasawuf ya, bab awal aja. Nanti tasawuf ke depan. Dosa kita cuma 2 Bu, banyak. Terlebih saya. Apa dosa kita yang setiap hari kita kerjakan? 2. Yang pertama, kita kurang terima kasih sama Allah. Betul? Udah, tapi kurang. Yang kedua, kita kurang salut. Tahu Bu, kurang salut Bu. Kurang bangga, kurang membangga-banggain Allah. Pertama, kurang terima kasihnya banyak. Kedua, kurang ngampul. Ngampul Bu, Pak. Kurang muji-muji. Kita umumnya banyaknya yang dipuji itu makhluk. Betul Bu? Kita semua hampir rata-rata apapun yang kita lihat, yang dilihat makhluk. Kita jarang melihat khali. Makanya pada menggeledah semua batinnya. Dapat rezeki, duit yang dilihat. Duitnya dari mana? Kerjaan yang dilihat. Jarang kita Bu di situ, hampir jarang. Ada, cuma dikit. Hilang Allahnya kita ingat. Betul? Ya. Dihina orang, dilihat yang menghinanya. Difitnah orang, dilihat yang memfitnahnya. Betul. Padahal kita udah teriak-teriak, kencang teriaknya. La ilaha. Anak-anak dulu kita tulisannya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada wanita lain di dunia ini. Hanya satu wanita, istri saya. Wanita banyak nggak? Banyak. Tapi wanita nggak ada Bu, kecuali istri saya. Paham ya Pak? Tidak ada laki-laki lain di dunia ini kecuali suami.
Ibu. Tidak ada Tuhan. Bukan Tuhan gak ada, Bu. Tuhan banyak gak, Bu? Jawab dong, ragu sih. Berapa banyak orang kehilangan kesadaran, duit jadi Tuhannya. Perempuan ngambek gara-gara apa sih? Pak, Allah bilang la ilah, itu dulu, jangan diterusin dulu. Nggak ada Tuhan, itu dulu, dituntasin di situ. Apa juga jadi Tuhan kok, Bu? Setuju? Coba kita nanya dalam diri kita masing-masing, benar nggak sampai hari ini seumur saya tua begini Allah Tuhan kita? Ini saya nanya sama diri saya sendiri, Allah nomor berapa sih sebenarnya? Coba deh, Pak, Bu, kita taruh nomor berapa Allah? Bohong. Belum. Allah belum nomor 1, Bu. Nomor sekian, Bu. Betul ya, Pak? Kita nggak usah nilai orang ini ya. Kita nilai diri kita masing. Allah kita taruh nomor berapa sebenarnya dalam hidup kita. Ya, kita jangan, Bu. Pesan saya nih, Bu, ya, agar Ibu sehat. Tadi saya mau bahas tasawuf. Ngaji tasawuf tuh 4, Bu. Cash dari Allah. Pertama, Ibu tenang, pasti. Nggak pakai mudah-mudahan, pasti. Nggak pakai semoga, pasti. Kalau pakai semoga, pakai mudah-mudahan, ragu sama Allah. Kalau doain orang jangan pakai semoga, Pak. Semoga selamat ya sampai tujuan. Ragu nggak sama Allah? Makanya saya bilang tadi, ini semua calon jamaah haji. Kan para pejalan semua ini. Nih, Pak. Ya, pertama la ilah. Di sini saya mau utak-utak nih, Bu. Bismillah dulu. Ya, kalau ngaji kitab tuh begitu, Bu. Walaupun gua ngaji ngebut-ngebut kayak apa tuh. Makanya banyak ada 4 kitab setebal ini. Mau berapa tahun kita? Gak apa-apa. Saya mau ngasih motivasi sama bapak-bapak sama ibu. Ya, saya baca di beberapa kitab, ya. Orang yang ingin menjumpai Rasulullah SAW saat dia masih hidup, pengen ketemu sama Nabi, rindu, pengen mimpi dulu deh. Tapi sampai akhir hayatnya dia belum bisa mimpi sama Nabi. Nabi yang bilang kok, saya lupa hadis. Kata Nabi, orang yang hidupnya dalam keadaan menuntut ilmu, tuh catatannya. Orang selama hidup dalam keadaan menuntut ilmu dan dia rindu kepada aku, dan ini wajahku, kata Nabi. Andaikan sampai akhir hayatnya dia belum bisa melihatku, kata Nabi, atas izin Allah saat Israel datang, aku bersama Israel melihat, dan Allah mengizinkan kamu melihat aku. Orang yang husnul khatimah benar, senyum gak meninggalnya? Karena akhir hayatnya dikasih hadiah oleh Allah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu. Syaratnya 1, Bu. Terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Gak usah ngomong surga, gak usah ngomong pahala, Bu. Surga sama pahala itu gaji dari Allah. Ibu pengennya Allah, jangan surga. Saya nanya sama ibu, sama bapak-bapak, Allah ngikutin surga, apa surga ngikutin Allah? Halo? Ibu pengen Allah, apa pengen surga? Pada minta surga kan?
Makhluk bukan surga. Bu, ibu pengen minta surga, dikasih sama Allah, tapi Allah nggak ada di surga, bagaimana bu? Tapi kalau Allah, ibu minta Allah, Allahnya yang ibu cintai, surga ngejerit, nangis-nangis, rindu sama orang-orang yang mencintai Allah. Perempuan minta emas, minta kalung, minta mobil, minta rumah, lakinya, sama suaminya. Emas ini dikejar-kejar, kalung ini dikejar-kejar, lakinya dicuekin. Perempuan benar nggak? Kalau benar, betul ya Pak? Cinta masa begitu, matre namanya. Betul Bu? Saya nggak nyalain dulu, bawanya salah. Ya bawa ibu dia. Orang yang memainkan atas nama Allah. Jadi B ini harfun jarrun, ismun itu isim, ya majrur. B ini bimana, bukan dengan. Dengan itu untuk orang yang baru masuk Islam. Kita yang udah lama Islam, B itu bukan dengan dalam teks ini, atas nama Allah. Pak Lurah kita undang, mohon maaf Pak Lurah ya. Umpama Pak Lurah nggak datang, diwakilin sama sekretaris. Sekretaris bilang, atas nama Pak Lurah, Pak Lurah berpesan kepada saya buat warga. Yang ngomong sekretaris apa Pak Lurah? Ya. Saya ulang. Pak Lurah diundang sama Aliado Majelis. Pak Lurah nggak datang umpama. Yang datang sekretarisnya. Sekretarisnya sambutan. Sekretarisnya ngomong, atas nama Pak Lurah saya mewakili Pak Lurah. Pak Lurah berpesan kepada saya untuk menyampaikan kepada warga. Itu yang ngomong Pak Lurah apa sekretaris? Yang ngomong sekretaris, tapi substansinya oke Bu? Nah, itu namanya atas nama. Ibu baca bismillah atas nama Allah. Kalau orang sadar baca bismillah atas nama Allah, ibu masak, yang masak ibu bukan cius. Bapak ngasih uang belanja sama istri, yang ngasih uang bapak bukan? Kan pada kacau semua kan? Baru bismillah ini saya uyek-uyek, belum ar-Rahman, belum ar-Rahim. Betul tak? Bapak kan ngasih uang sama istri, udah bener saya suami nyari duit, ini duitnya buat pertanyaan saya, Allah terlibat nggak? Enggak. Di situ penyelewengannya. Makanya ini pada ngotak baik. Betul Pak? Bapak sholat nih. Tadi ngasih duit sama bini, ngaku kan tuh duit bapak, ngaku kan tuh duit bapak, ngaku juga itu kerjaan bapak, ngaku juga itu rezeki bapak, ngaku juga itu keringat bapak. Allah nggak ada di situ. Hilang kesadaran kita. Makanya apa? Orang sombong dia nggak sadar dirinya sombong. Kata Allah, aku yang urus kamu, aku yang kasih ruh kamu, aku yang kasih badan kamu, aku yang kasih jiwa, aku yang gerakan. Matamu bergerakkan aja aku yang gerakin kok. Coba deh Pak, ini tauhid Pak.
Sebetulnya bukan bagian saya ini bahas tauhid. Aqidatul, nanti kita belajar namanya tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Kesalahan kita nggak pernah melihat kemahamurahan Allah. Kesalahan kita tidak pernah menyaksikan Allah itu sayang banget sama kita. Saya tanya lagi, kita bangun tidur dibangunin apa bangun sendiri? Pertama bangun apa yang diingat? Enggak ada. Pasti nyari HP. Makanya tadi saya tanya, Tuhannya sebenarnya, maaf ya Bapaknya, maaf. Ini tauhidnya begini Pak, akidah itu begini. Allah nomor berapa sebenarnya dalam hati kita? Maka kalau tadi kita bab yang 3 nih Pak, kita bab 3 kajian bidang saya tauhid atau tasawuf. Itu ada kata Nabi tadi tentang hati. Hati itu qalbun Pak. Nih saya mau biar ibu pada sehat. Bapak yang ber-50 tahun kesehat, saya singgung ini, mohon izinnya panitia. Qalbun itu bahasa Arab. Tolong jangan dulu diterjemah hati dulu. Sebagian para ulama ilmu ahli tasawuf itu mengatakan ada 3 qalbun itu. Ya, qalbun itu diterjemah dulu. Dia artinya yang berbolak balik. Bolak. Oke, jangan ke hati dulu nih. Yang pertama, Bapak yang bolak-balik tiap hari apa dalam diri kita? Nafas keluar, masuk, keluar, masuk. Apa ya? Nih, next nanti. Nafas adalah jasadnya ruh. Agak puyeng dikit. Oke, saya tutup dulu nanti. Saya dorong lagi Pak. Qalbun, sesuatu yang dia masih isim nih bentuknya. Kalau nanti ditarik kepada fi'il tasrifnya, saya jazuli nanti bidangnya. Ya, qalaba. Nah, kita main situ. Jadi qalban. Ya, masdarnya ya, maksudnya sesuatu yang bolak-balik. Nafas bolak-balik ya, Bu. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Nabi yang bilang, ya, ada sesuatu di dalam dirimu, kata Nabi. Baik nafasmu, kamu sehat. Saya kasih dulu ya baik. Kenapa kamu sakit? Karena kamu nafas tidak sadar aku hadir dalam dirimu, kata Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani memberikan wiridan sederhana di awal kepada orang-orang yang ingin bersuluk. Apa? Ya Hayyu Ya Qayyum. Masuk nafas Ya Hayyu, keluar nafas Ya Qayyum. Dia sadar Allah hadir dalam dirinya. Nafas masuk dipanggil Hu, nafas keluar Allah. Makanya orang yang sudah hidup cara dawam memanggil Allah, dia dipastikan husnul. Kematian datang kapan aja Pak. Jangan dikira kalimat la ilaha illallah itu gampang waktu kita mau meninggal. Jangankan mengucap kalimat la ilaha illallah, subhanallah yang pendek aja susah Pak. Allahu Akbar yang pendek aja susah. Allah itu susah Pak kalau orang lagi nazar. Kalau dia hidupnya tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, nafas dulu ya Pak. Beda pendapat nggak apa-apa. Cuman saya menarik buat kesehatan Bu. Ini buat para ibu ya. Nafasnya 3 kali, tahan 3, lepas 3, ibu sehat insya Allah. Nanti ada ilmu pernafasan Pak. Ya dalam kitab Khata wal
Wal jala itu bagaimana? Ilmu itu diambil Bu sama orang yang olahraga Mahatma, kita malah ninggalin. Ilmu pernafasan diambil sama orang-orang Buddha, kita yang punya malah gak make. Begitu make dibilang sesat, emang kitanya lo tahu. Ya, ibu kalau sakit pasti yang dipikirin obat. Ibu kalau sakit, bapak pasti yang dipikirin kalau udah rusing dokter. Rumah? Jangan. Allah tuh jarang. Nomor berapa? Perhatiin Pak, coba kesalahan keseharian kita. Ya. Yang kedua, yang berbolak-balik dalam diri kita itu adalah apa Pak? Dua. Saya belum ke hati dulu, bro. Hati mah. Pikiran. Allah. Dah keran belum dimatiin. Kalau penuh dah. Coba Pak. Betul Pak? Nah, saya jangan ke hati dulu. Ya, dua dulu Pak. Nafas dan pikiran. Kenapa hidup kita tidak tenang? Karena pikiran kita kacau. Kata Nabi, musuh terbesarmu adalah pikiranmu sendiri. Satu. Yang kedua, kata Jalaluddin Rumi, pikiranmu itu bagaikan kuda liar. Kalau kamu mampu menguasai pikiranmu, maka kamu baru bisa tenang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, badan kita ada berapa Pak? Kita jangan ngomong dulu, ngomongnya satu. Badan kita ada 4 Bu. Ini badan satu, jasad bajiah, jasad ini. Balik gak ke jasad? Balik kan? Nah, yang kedua, saya nyebutnya badan atau tubuh. Yang kedua, pikiran. Kita hidup ngendaliin pikiran apa ngikutin pikiran? Ayo, yang benar. Faktanya kita hidup ngikutin lagi kacau kita. Kacau nggak Pak? Ini kita boleh bismillah ini. Kedua, ya. Kalau Bapak sama Ibu sudah mampu mengendalikan pikiran, Ibu akan bisa masuk kepada tubuh yang ketiga. Tubuh itu disebut batin. Orang keren menyebutnya spiritual. Ya. Nanti ada lagi muncul dari olahan batin itu, ada lawwamah, ada amarah bisu, ada mut. Kita nggak kenal sama dia kan? Makanya ada hadis, ya. Kita tidak memperdebatkan hadis ini, ya. Ada sebagian yang mengatakan ini bukan hadis, ya. Tapi sebagian secara umum mengatakan hadis. Man arafa nafsah, maka arafa rabbah. Kepada hafal ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Kita sama Allah gak bisa kenal, sama diri kita gak kenal. Bapak kenal Jokowi? Enggak. Tahu, baru tahu bahwa foto yang ada di situ adalah Jokowi. Siapa? Dia Presiden Republik. Kenal gak? Deket gak? Cinta gak? Betul ya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, orang tahu beda sama orang kenal.
belum kenal main lope-lope gitu, tabok kita sama orang. Neng, I love you neng, abang lope sama neng, nak ditabok kita sama dia. Betul ya Pak? Udah tahu dia perempuan, Chan. Kenal belum? Berani ngomong cinta. Betul nggak? Ya, kita untuk bisa kenal sama seorang perempuan, panjang nggak perjalanannya? Oke. Saya mau dorong nih Pak, sebetulnya Pak. Ternyata kita selama ini baru tahu, belum kenal. Makanya Nabi wajar kalau mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Kita baru tahu Allah, Tuhan. Kita belum kenal Allah. Saya juga sama Pak. Kalau udah kenal, enak ngedeketinnya. Betul Bu? Coba ingat-ingat waktu pacaran dulu. Kalau udah kenal, itu belum nembak tuh. Belum. Tembak banget. Nen abang lope. Itu dulu lama itu. Betul Bu? Kita sholat aja buru-buru. Gimana mau kenal? Coba ibu mengurus surat Kalura, mau jual urusan sertifikat, minta izin Kalura. Buru-buru coba, ayo ke Kalura. Assalamualaikum Kalura, ini surat gabung. Waalaikumsalam Kalura, tinggal diurusin enggak? Ya, ibu-ibu yang dibolehkan Allah. Bu, ya, Bismillah. Saya nggak bahas hati nanti minggu depan. Saya baru bahas tentang qalbun itu maknanya 3. Yang pertama nafas. Tidak sepakat nggak Pak? Yang kedua adalah pikir. Ajak gigi gue itu pikiran. Orangnya lagi makan, tangan megang HP, kacau kita. Bu, jangan Bu. Ibu lagi makan, bilang sama Allah, ya Allah, nasi ini aja udah cukup ya Allah, buat aku bisa berterima kasih kepadamu. Aku gak ingin yang lain. Ya Allah, udah cukup ya Allah, Engkau Tuhanku. Aku udah gak mau yang lain. Karena aku tahu aku diurus oleh Engkau. Kita diurus ya Bu. Kita pengen diurusin Allah, tapi kita nggak mau nih sebenarnya. Gitu. Makanya pada ribut, baik itu. Orangnya mah diem, pikirannya pada berantem. Orangnya pada diem pada rumah, pikirannya pada demo. Ya, mahasiswa naik-naik ke gedung MPR. Orangnya mah mobil ada, rumah ada, kekurangan dia mah beras banyak. Kulkas dibuka isinya dari atas ke bawah banyak banget. Tapi hidupnya gak jelas. Gak jelas Pak. Oh, sampai salat aja gak jelas kok. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan. Coba sekarang kita tarik kuat-kuat, ya. Di sini Pak puncaknya, Pak. Atas nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, cinta, kasih, dan sayang. Kalau ingin kita kenal dengan Allah, sekenal-kenalnya Allah, 3 syaratnya. Nah, ya. Pertama, ya, jangan ada prasangka apapun kepada makhluk, apalagi prasangka buruk. Pertama, ibu gak kenal Allah. Kalau ibu bapak
masih ada prasangka buruk sama manusia. Yang kedua, jangan takut sama dunia. Yang ketiga, jangan pernah sedih kepada urusan dunia. Kalau Bapak sudah bisa melewati pos ini, ya, itu hatinya, nur imannya sudah menyala. Sholat, puasa, zakat, haji, muamalah, sedekah, infak, itu nur Islamnya aktif. Nur Islam dulu aktif, nur iman, nanti nur ihsan, baru nur ikhlas. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ini memiliki makna cinta. Kita menerjemah cinta itu hanya sebatas laki dengan gagal kita. Orang yang bisa mengenal Allah, ada orang yang sudah tidak mempunyai benci kepada siapapun. Kedua, dia sudah tidak dendam kepada siapapun. Yang ketiga, dia sudah tidak mampu menilai orang lain, apalagi menyimpulkan, menilai aja dia nggak mau. Kita kan kerjaannya ngebacain orang baik, udah ngebacain nyimpulin lagi. Kacau kita ini, Bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya Pak, ya besok suami melihat istri bukan lagi istrinya. Wah, istri melihat suami bukan lagi suaminya. Nah, yang terpaham. Bapak selama ini melihat istri kan Anu binti Anu, betul ya? Ibu melihat suami selama ini suami kan? Suami saya Anu bin Anu. Syariatnya iya Pak. Ya, istri saya Fulan binti Fulan. Tapi jangan begitu. Di zahirnya silahkan, di batinnya agar ibu bisa kenal sama Allah. Berani gak Pak manggil istri Bapak adalah wujud Allah? Pernah ngaji sifat 20, Bu? Allah wujud. Udahan sih ngajinya ya dulu ya. Wujud itu apaan? Berapa? Habis wujud. Allah itu wujud ada, begitu ya? Itu mah zaman dulu. Bu, wujud itu tulisannya wawu, jim, wawu, dal, wujudun. Tulisan Indonesianya WUU, JUJ, wujud bahasa Arab dengan wujud bahasa Indonesia beda. Wujudnya jeruk bahasa Indonesia ini, wujud bahasa Indonesia artinya bentuk. Betul? Ini Pak Ustaz, wujud jeruk, wujud bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, wujud bukan bentuk, bukan juga ada. Sementara kemarin dibilang ada, ya udah itu levelnya di situ, naik levelnya. Wujud itu, ya, yang paling gampang begini Pak. Ada kayu, ada tukang kayu, ada kursi. Tukang kayu namanya wajib, fa'il. Tukang kayu namanya wajib. Wujudnya si tukang kayu ini wajib, wujudnya kursi.
Maujudnya kayu. Ya. Allah itu wajidun. Betul Pak Ji? Allah itu wajidun. Ada nggak di Asmaul Husna? Ada. Al-Wajidul Majidul Wahidul Ahadus Samad. Ada nggak Asmaul Husna wujud? Nggak ada. Allah itu Al-Wajidu, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena tidak ada yang bisa mengadakan yang tidak ada tanpa dia yang ada mengadakan, karena dia maha ada. Itu Al-Wajidu. Kita ini wujud Pak. Maujudnya mana? Maujudnya Allah. Alam semesta inilah maujudnya Allah. Betul Pak? Jadi begitu melihat istri kita adalah bukti hadirnya kasih sayang Allah di hadapan kita. Betul? Saya ulang nih Pak. Ke istri dulu, nanti istri ke suami. Pertanyaan saya sama ibu-ibu nih, begitu melihat suami adalah wujudnya Allah. Ada yang jelek Bu? Hello? Gak berani ngomong. Pak, istri kita wujudnya Allah. Ada yang buruk Pak? Terus kenapa dia ngomongin? Tetangga kita wujudnya, sahabat kita, teman kita. Coba deh Pak. Terus ibu begitu nggak suka sama orang, benci sama orang itu, ngejelekin orang itu, berarti sebenarnya yang ibu benci siapa? Ini Bu yang dibilang ngaji tasawuf itu tentang rasa. Yang ibu jahatin, yang kita jahatin, kalau kita jahat nih, sebenarnya kita lagi jahat kepada yang punya. Betul kan? Betul Pak? Makanya nggak ada orang jahat kepada orang. Yang ada dia sedang jahat kepada dirinya. Tidak ada juga orang baik kepada orang. Yang ada dia sedang berbuat baik kepada dirinya. Saya sedekah Pak. Emang sedekah buat orang? Enggak. Orang yang bisa merasakan itu karena dia melakukan semua yang dia lakukan adalah dua, wujud dan maujudnya Allah. Karena adanya Al-Wajid. Dianya ada nggak? Bapak ada nggak? Hah? Kita ada nggak? Ada. Kita ini wujud dan maujud. Siapa? Wujud dan maujudnya Allah. Adanya kita karena Allah yang mengadakan. Ini mainnya ke situ ya Pak ya. Ya, Bapak yang memuliakan Allah. Ya. Ini saya lanjut dengan nama Allah. Saya dalamin atas nama. Sudah paham ya Pak? Jadi sekarang ya Bu, atas nama Allah. Jadi ibu sholat, ibu nulis, ibu membaca. Itu yang nulis siapa sebenarnya? Yang baca siapa sebenarnya? Atas nama Allah, artinya ibu diizinkan oleh Allah untuk bisa menulis. Kalau ibu nggak diizinin bisa tulis nggak? Betul nggak? Betul ya Pak? Orang kalau sadar di sini, saya yakin orang ini nggak bakal belagu hidupnya. Kenapa ada orang belagu? Kenapa ada orang sombong Pak?
nggak sadar. Orang nggak sadar apa namanya? Kalau nggak lupa tidur. Kalau nggak tidur, gila. Catat ya Bu ya. Catat buat ngaji tasawuf itu tidak untuk membaca orang. Catat itu. Jangan menilai orang, jangan membaca orang, apalagi menyimpulkan. Jangan. Makin rusak kita batinnya. Justru mengaji tasawuf itu tajamnya ke dalam, keluarnya kudu tumpul. Ini alatnya Pak. Keluar nih Bu, Bapak, keluar satu, ya, hormati siapa saja, muliakan siapa saja, tanpa penilaian, tanpa justifikasi, tanpa apapun. Pokoknya dua, muliakan siapa saja, hormati siapa saja, junjung tinggi harkat dan martabat semua makhluk, apalagi manusia. Ini yang disebut ibu sudah bisa pakai baju ihram. Coba ihram pakai warna merah, batal nggak? Nah, belajar ngelihat semua orang ini adalah lebih suci dari kita. Itu maknanya ihram. Aku yang paling kotor, aku yang banyak dosa. Ya Allah, aku sholat, semoga Engkau ampuni dosa-dosaku. Jangan ngomong pahala mulu, apa? Pahala lagi. Malu Pak ngomongin gaji sama tetangga. Ada yang ngomongin gaji sama tetangga? Bu, pahala itu gaji Bu dari Allah, karena ibu kerja sama Allah. Jadi jangan ngomong gajimu dulu. Norak namanya. Nah, sekarang kalau sholat itu ngomongnya begini. Ya Allah, berkat diberkati Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat Nabi-Mu, ya Allah, aku sholat. Ya Allah, aku sholat tidak minta apa-apa. Aku minta ajari aku rindu. Aku sholat, aku tidak minta apa-apa. Ajari aku cinta. Karena sampai hari ini aku kesulitan untuk merindukan Nabi Muhammad SAW. Mendengar nama Nabi Muhammad aja hati kita nggak bergetar. Ini bermasalah kita ini. Mendengar nama Allah saja hati kita tidak bergetar. Bermasalah kita ibadahnya. Betul Pak? Surat Al-Anfal ayat 2. Apa Bu? Apa Pak bunyinya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Saya bertengahnya, depannya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat. Tanda kamu diakui beriman kepada Allah adalah disebut nama Allah, hatimu bergetar. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, berikutnya Allah Tuhan yang amat pemurah. Dia amat kasihan sama kita. Allah tuh kasihan sama kita. Bapak, anak kita
kasihanin Badung itu anak. Perasaan Bapak gimana Pak? Bisa marah nggak Bapak? Enggak. Tapi kita orang tua kasihan begitu anak nggak mau belajar, nggak mau sholat. Perasaan kasihan Bapak gimana itu Pak? Perasaan Bapak. Kedua, Pak, ada seorang ibu lahir, anaknya hilang. 25 tahun kemudian ketemu anaknya. Senang gak? Senang gak? Senang. Allah lebih dari itu Pak. Maha lebih. Kita adalah anak-anak yang hilang di dunia ini. Betul Pak? Anak kecil main, diculik namanya. Orang tuanya kehilang, kita diculik sama dia. Diculik Pak. Sampai kita gak sadar bahwa kita di sini tamu. Tamu bukan Pak? Kita ini tamu-tamu Allah semua. Ditaruh di bumi gak lama. Nah, banyak Pak titik-titik kehilangan kesadarannya. Makanya beliau Syekh Al-Mukarram menulis bahasa ini. Saya di rumah punya teks Arabnya Pak. Kita pakai yang tagonnya. Kalau kita pakai teks Arabnya, ya kita pakai balaghahnya, mantiknya, pakai ilmu badinya. Jadi yang di sini ini sudah, kalau yang sudah punya kitabnya, dia pernah baca. Dia main di mantiknya, main di balaghahnya, nanti main di ilmu badinya, insyaallah. Jadi kita dikasihani sama Allah, tapi kitanya bandel. Makanya anak kecil kalau udah mau maghrib pada ketakutan pulang, takut diomelin sama emak, belum mandi gitu loh. Padahal emaknya sayang banget. Perhatikan coba Pak, orang sudah tua kenal Allah belum ya. Padahal udah mau gelap, mandi juga belum. Perhatikan Pak, Allah ngajarnya langsung. Makanya betapa banyak orang-orang di akhir hayatnya saat dia nazak kesulitan Pak. Dia mau pulang, gak tahu jalan pulang. Insya Allah Bapak nanti kalau ikutin terus, kalau Bapak sudah mukasyafah, Bapak dikasih lihat sama Allah orang nazak itu kayak apa. Tapi tutup rapat-rapat. Ada ilmu namanya ilmu mukasyafah, dibuka tabir oleh Allah. Yang kedua ilmu musyahadah, dibuka berita-berita gaib oleh Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu tubuh yang keempat nanti kita mainnya Pak. Kalau tubuh yang keempat kita sudah mainkan, ya insya Allah kita tidak ada sedikit pun benci, dendam, sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah itu halus Pak, nikmat-nikmatnya yang diberikan sama kita. Kita kasar ke orang, betul? Saking maha halusnya, saking maha lembutnya Allah, sampai Allah tuh ngurusin kita, kita nggak terasa kita diurusin sama Allah. Betul? Bangun dibangunin, napas juga diurusin, jantung juga diurusin, paru, ginjal, mata bisa kedip, telinga bisa mendengar, jantung bisa berdetak. Itu siapa semua itu? Itu yang dibilang maujud Pak. Sebenarnya Pak, kalau kita sakit Pak, tolong jangan obat dulu sama dokter dulu. Sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada kita yang membuat kita tidak nyaman, sebenarnya Pak, itu tanda. Setiap peristiwa yang baik dan tidak baik menurut kita, padahal menurut ahli tasawuf tidak ada peristiwa yang tidak baik.
Tidak ada keadaan yang buruk. Semua kan baik karena semuanya af'al Allah. Ada nggak yang bukan af'al Allah, Pak? Bu. Af'al itu perbuatan. Makanya kalau lagi zikir, Bu, la ilaha illallah, diam dulu di situ. Ya Allah, aku nggak ada. Aku tidak ada. Yang ada adalah maujudmu. Ini sadar nih Pak. Kalau kita sadar, ya, bahwa semua apapun yang terjadi dalam kehidupan ini adalah perbuatan Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya, ini panitia udah cukup belum? Sudah, kasih tahu saya. Kalau kagak ditulisin, Pak, saya kalau kajian itu dari mulai jam 11 sampai azan subuh, Pak. Kalau saya kajian, kalau mau ikut boleh malam Ahad besok, Pak, di rumah saya. Malam Jumat, malam Ahad, malam Senin, ya. Setar jam 10 azan subuh kita bubar. Ya bayangin Pak, cuma 2 baris. Nanti kita pakai kitab kuning. Kalau ini bukan kitab kuning sebenarnya Pak. Ini masih ada bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti Bapak Ibu iya kita ikuti. Tapi yang pasti ya malam ini perdana saya ingin mengajak Bapak Ibu semua. Saya sama dengan Bapak, sama dengan Ibu. Kita semua datang ke sini sama-sama cuma satu. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita dalam perjalanan. Yang kedua, semoga mujahadah ta'lim ini insya Allah ada karomah para kekasih Allah menetes di batin kita dan kita dibuka oleh Allah. Setelah kita dibuka oleh Allah hijab-hijab kita, barangkali karomah para wali yang sekarang kita belajar cinta kepada mereka, kepada para nabi dan Rasulullah, khususnya Muhammad Rasulullah SAW, orang tua kita yang di sana yang sudah pulang mendapat syafaat karena anak-anaknya sedang menuntut ilmu di sini. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga pahala nih, ngomong pahala kita tuh Pak, Bu, itu buat anak-anak kita. Jangan. Kan gaji tadi saya bilang, ada laki suami gajian buat dewek. Gajian buat siapa? Buat anak ini. Barangkali ya ada sedikit kebaikan yang kita punya, ada sedikit hasanah. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang susah belanja jadi rajin, gitu. Yang jadi malas ngaji jadi rajin ngaji. Itu ya. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat. Nah, saya nyebut pahala itu. Yang di sana apa? Yang di akhirat nanti itu jangan diomongin. Udah pasti itu lah. Urusan ke akhirat yang diomong, yang dikejar adalah bagaimana kita deketin yang punya. Itulah deketin yang punyanya. Berarti mahabbah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada guru kita yang mulia Mukarram Bapak Kiai Haji Amiruddin, saya mohon maaf atas segala kelancaran kata-kata saya dan semua para asatidz, para hujjaj, ya Bapak Lurah, ya semua teman-teman mohon maafkan saya. Saya pun sama, saya sedang baru mau akan belajar benar. Saya ulangi, Ibu mohon maaf saya Bu ya. Saya juga sama sedang baru mau akan belajar benar karena saya juga belum benar.
Makanya saya baca terus doa tiap hari waktu sholat Pak. Doa saya adalah ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya udah benar, saya kagak baca itu Pak. Betul Pak? Karena kita belum benar, kita baca ihdinas, karena kita belum benar. Ya, akhir kala Ustaz Rahmat dan kru mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, أشرق البدر